Tapi Mamu tidak menggubris nasihat Tajudin. Ia seperti menahan sakit yang pedih, yang tergambar dari debaran jantung dan matanya yang sembab. Nama Zen selalu disebutnya berulang-ulang sambil memperhatikan cincin yang melingkar di jarinya. Sesekali ia mencium cincin itu. Mamu menatap Tajudin yang berada di sampingnya. Tatapannya sendu. Saudaraku, orang yang kau ajak bicara sekarang ini bukan lagi orang yang pernah kau kenal. Ajaibnya, kilauan cincin-cincin itu mengembalikan ingatan Tajudin dan Mamu dengan sempurna. Misteri yang mereka hadapi sedikit demi sedikit mulai terkuak jelas. Mereka menerawang beberapa langkah ke masa silam, ke pesta musim semi. Sewaktu mereka berusaha melihat kedua putri mahkota, tapi tak berhasil menemukan sang putri di antara wajah-wajah perempuan yang tengah berpesta. Kemudian di tengah perjalanan pulang, mereka melihat dua pemuda berpenampilan menarik dan sangat tampan. Tajudin dan Mamu menghampiri pemuda itu untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya. Dan ingatan Tajudin dan Mamu terhenti sampai di situ. Mereka tidak menyangka sesuatu yang aneh bakal menimpa mereka. Mereka juga tidak paham mengapa mereka sampai jatuh pingsan. Dan entah bagaimana caranya kedua cincin itu bisa melingkar di jari mereka. Pastilah kedua pemuda itu adalah putri-putri mahkota yang selama ini mereka cari-cari. Tajudin dan Mamu merasa lega dan bahagia, seiring tersibaknya misteri yang selama ini membuat resah itu. Masalahnya, Tajudin dan Mamu harus berhadapan dengan perasaan masing-masing. Tajudin dapat mengatasi perasaan itu dengan kembali berkegiatan seperti biasa. Semua peristiwa yang baru dialaminya, yang membuat tubuhnya terasa begitu letih, dianggapnya wajar sebagai akibat menghadapi sesuatu yang tidak jelas. Tapi bagi Mamu, tersingkapnya misteri itu menjadi lidah api yang membakar sekam di jiwanya meletup-letup dan membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Jiwa Mamu seolah-olah tersesat justru setelah mendapatkan petunjuk, dan Mamu menyukai ketersesatannya itu. Bagi Mamu, bagaimana mungkin jiwanya bisa tenang jika Zen berada jauh darinya? Bagaimana jiwa tidak bakal bergejolak dan berguncang-guncang jika ia tidak bisa menemui dan bersandar di dekapan Zen? Tajudin tahu kesedihan yang dirasakan oleh Mamu. Karena itu ia berusaha menasihati Mamu. "Dengarkan aku kawan," kata Tajudin. "Keliru jika kita biarkan diri kita larut dalam kegelisahan berkepanjangan. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali membuat keadaan kita terus terpuruk. Dan itu juga sangat memalukan bagi orang seperti kita. Di negeri ini kita dikenal sebagai orang yang sabar, berani, bahaduri, gagah, teguh pendirian dan kuat. Apa jadinya jika mereka tahu kalau sebenarnya keadaan kita seperti ini? Apa kata mereka kalau ternyata keteguhan, keberanian, dan kekuatan kita sirna hanya gara-gara perempuan? Kita harus bangkit kawan. Bangkit dari lesu yang selama ini kita alami. Kita harus ingat, kita adalah orang yang kuat yang tidak mungkin ditaklukkan oleh kelemahan." Tapi Mamu tidak menggubris nasihat Tajudin. Ia seperti menahan sakit yang pedih, yang tergambar dari debaran jantung dan matanya yang sembab. Nama Zen selalu disebutnya berulang-ulang sambil memperhatikan cincin yang melingkar di jarinya. Sesekali ia mencium cincin itu. Mamu menatap Tajudin yang berada di sampingnya. Tatapannya sendu. Saudaraku, orang yang kau ajak bicara sekarang ini bukan lagi orang yang pernah kau kenal. Ia sudah menjadi manusia yang berbeda. Kau tidak akan menemukan lagi kekuatan, kesabaran dan keteguhan dalam diriku. Semuanya sudah lenyap. Kau lihat tubuh ini.
Yang tersisa hanya badan kerempeng yang berbalut derita dan hati yang panas terpanggang api membara. Lebih baik kau tinggalkan aku jika kau tidak mau memahami perasaanku. Semua ini aku terima dengan lapang dada. Mendengar kata-kata Mamu itu, Tajudin yakin persoalannya sudah melampaui satu keadaan saat nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk tidak bakal berguna. Perasaan yang naluriah itu telah menguasai Mamu. Tajudin tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain diam 1000 bahasa. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل